Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati keluarga almarhumah Ibu Manot binti Kebon yang terwakili oleh putra putrinya yaitu Abang AA. A itu Aris sama Adi. Juga yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Bapak Ustadz Amir Rasyidi, Bapak Ustadz Haji Habib, Bapak Ustadz Fahmi Al-Afghani, Bapak Ustadz Tommy Abi Khalis, juga Bapak Ustadz Fana, dan juga yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustadz Haji Mashturo. Alhamdulillah beliau berkenan hadir pada malam hari ini. Juga yang sama-sama kita hormati Muratibul Kalam yaitu Bapak Ustadz Jaya. Kayaknya beliau saya sebut ini ya, harusnya beliau yang tausiahnya. Dan juga aparatur pemerintahan, ketua RT baik RT 05 yaitu Bapak Dali, juga Bapak RT 04 Bapak Martani, dan juga segenap tokoh masyarakat yang hadir yaitu Bapak Mister Sejiana, dan juga Bapak Haji Mardi, Bapak Haji Muhadi, dan Bapak Haji Wahidi. Dan alhamdulillah pada malam hari ini juga berkenan hadir yaitu Bapak Haji Abdul Muthalib. Segenap hadirin Bapak Ibu yang hadir pada malam takziah ini, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga senantiasa Allah curahkan kepada penghulu alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan termasuk kepada kita semua yang dengan istiqomah mengikuti sunnahnya, memperbanyak salawat kepadanya, di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan pertolongan atau syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam hari ini malam yang ketujuh kita mendoakan almarhumah yaitu Ibu Manot binti Kebon, khususnya umumnya kepada ahli kubur kita semua. Setiap kita mendengar kematian, kita disunnahkan untuk membaca istirja, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya sesungguhnya kami, kita milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami ini, kita semua ini akan kembali kepada pemiliknya yaitu Allah. Ini kalimat kesadaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, kematian juga merupakan tazkirah buat kita, nasihat yang amat sangat berguna untuk kehidupan kita.
Ini merupakan nasihat yang diam, namun menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk senantiasa kita renungkan dalam kehidupan kita. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan wa mal hayatud dunya la'ibu walah, dan tidaklah kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Ini Allah bicara begitu. Dan tidaklah kehidupan dunia ini sebuah permainan. Kenapa sampai Allah bilang kehidupan kita permainan? Minimalnya kalau kita renungkan ada dua hikmah. Yang pertama, yang namanya permainan ada batas waktu, ada limitnya. Contoh misalnya sepak bola, waktunya adalah 2 kali 45 menit, tambah paling injury time ya paling juga 2-3 menit lamanya. Berarti permainan sepak bola itu utuhnya 90 menit. Lebih daripada itu, jangan kita Cristiano Ronaldo suruh main bola 5 jam gempor. Kenapa? Punya batas waktu. Ada yang dibatasi dengan waktu, ada yang dibatasi dengan hitungan. Nggak ada seenak-enaknya permainan itu, pasti punya batas waktu. Maka Allah menyebutkan dunia ini permainan, dan setiap permainan ada akhir. Artinya apa? Bahwa kehidupan kita ini akan punya batas. Jadi kita renungkan malam hari ini. Orang tua kita Ibu Manot binti Kebon sudah bertemu dengan batas permainannya, batas kehidupannya. Dan untuk umat Rasulullah ini kan disebutkan sendiri oleh baginda Nabi, baina sittina wasab, antara 60 sampai 70 tahun, kebanyakan di situ. Nih Ibu Manotnya berapa tahun wafatnya? 60 lebih, 68. Berarti masih dalam tenggang itu, masih dalam baina sitina wasat ini, antara 60 sampai 70. Orang tua kita meninggal 68 tahun, berarti masih dalam batas 60-70. Adapun yang diberikan kelebihan itu diskon. Dan terlalu panjang juga kalau untuk orang-orang sekarang ini udah payah. Kenapa? Asupan makannya instan. Dulu mana ada Indomie, singkong goreng yang ada, ya, mie bakar, gatot dan sebagainya kan. Semuanya dari alam. Sekarang apa yang dimakan, apa yang kita hirup, semuanya instan. Maka usia 60-70 aja udah payah. Jangan 60-70, saya baru para 5 aja udah banyak yang terasa. Ya, asam urat lah, udah pada asam. Ya, ada aja segala macam. Ya, lambung lah kena. Ya, itu kayak kemarin kan rame-rame penyakit COVID ya. Ketakutan sama COVID-nya, banyak minum vitamin C, berlebihan, lambung kena. Maka innalillahnya lambung. Itu kamu mengatakan ketakutan, dosisnya 1 biji 1 butir sehari, dia minum 3 biar kuat. Bukannya kuat, lambungnya kena. Kan begitu. Ya makanya umat Rasulullah ini baina sitina wasabin, antara 60 sampai 70. Lebih daripada itu bonus. Jadi maka Allah memberikan dunia ini permainan. Yang pertamanya, kenapa disebut permainan? Tadi punya batas waktu.
Di samping permainan apa? Namanya permain itu senang. Cobalah sekarang main bola kita, oleh manajer itu kita adanya di bangku cadangan aja terus. Tiap main di bangku cadangan, tiap main di bangku cadangan karena kalah debutnya sama yang lain. Kira-kira keluar nggak jadi pemain dia? Kesel nggak? Kesel. Kenapa? Sebab main itu sendiri senang. Orang apa yang dibela-belain kagak mandi kagak apa? Karena senang. Begitupun kehidupan di dunia. Karena saking senengnya itu main bola yang 90 menit dia kerasa. Apalagi yang gantiin temennya. Baru aja masuk lapangan udah keluar lagi. Karena senang. Makanya coba lihat orang zaman sekarang apalagi ini waktu cepet amat ya. Saya merasakan tahun 90 ke bawah itu begitu aja waktu. Emang waktu dikurangin A1 menitnya, kalau dulu 60 mungkin, kalau sekarang jadi 50, enggak, tetap 60 detik dalam 1 menit, sama kan? Tapi kenapa orang sering bilang sekarang kok waktu cepet amat ya? Kenapa? Karena kitanya seneng. Jadi yang cepat itu apa? Rasa kita. Ketika rasa ini senang, maka waktu akan cepat selesai. Coba malam minggu, anak muda lagi berduaan, neng waktu cepet amat ya, kan begitu. Coba kita di pinggir satu, ditemenin orang jelek, baru 5 menit, ini kayak udah 5 jam. Kan begitu, kenapa? Senang kita, di dunia ini kita senang, maka terasa begitu cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah menyebutkan dunia permainan? Akhir daripada permainan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Begitupun kehidupan. Kita ketika akhir itu ada yang disebut dengan husnul khatimah, ada yang disebut su'ul khatimah. Na'udzubillah. Berarti yang husnul khatimah ini dia sebagai pemenang. Yang su'ul khatimah dia sebagai yang kalah. Dalam Al-Quran disebutkan, bagi ruh-ruh yang mendustakan ayat-ayat Allah itu setelah dicabut ruh ini dibawa oleh malaikat, pintu-pintu langit ditutup oleh malaikat. Coba bayangkan. Akhirnya apa? Karena ditubuh dipaksa. Dipaksa oleh para malaikat karena harus masuk ke barjah. Pintu langitnya ditutup. Ya mungkin nyari celah-celah yang kecil. Dipetot itu. Harusnya kita lubang masuk gede, dia nyari yang celah yang kecil. Ini bodok ya wahid roh kita itu. Nah, bagi ruh-ruh orang yang beriman, bagi ruh-ruh yang husnul khatimah, sebaliknya pintu-pintu langit dibuka, bahkan para malaikat menyambut dengan salam keselamatan. Begitupun coba main. Kalau kita menang, oh disambut ketika kita keluar lapangan, dipeluk, dibanggakan. Tapi bagi pecundang pemain bagaimana? Dilihat juga kagak. Yang menang dapat hadiah dan sebagainya. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan al-mautu tuhfatul lil mu'minin. Kematian itu merupakan hadiah bagi orang yang beriman. Jadi kematian itu hadiah. Ibu dikasih hadiah mau nggak, Bu? Malam ini mau? Kan hadiah. Ya. Hadiah kematian itu sebagai tempat istirahat. Makanya disebut oleh Allah itu sekali lagi bahwa dunia ini permainan. Perlu kita ingat, yang pertama disebut permainan punya batas waktu, kita tidak akan selamanya. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan disediakan dunia ini begitu menyenangkan, tapi dia punya batas waktu. Batas waktunya adalah kematian. Yang kedua, bahwa keluar kita dari dunia ini hanya ada dua. Yang pertama dengan husnul khatimah, baik di akhir, dan yang kedua adalah dengan su'ul khatimah. Menjadi pelajaran buat kita semua dengan kita bertakziah di tempat-tempat orang yang sudah berpulang itu, mestinya kita merenungkan terus ya, bahwa kematian itu merupakan peringatan,
wa'idhah buat kita semuanya agar terus kita meningkatkan kualitas iman, Islam dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang kalam, hanya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Wabil khusus untuk pribadi saya, umumnya kepada hadirin semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.